النور تاج البدر يبرزها نجما يشع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, banyak juga pertanyaan-pertanyaan ya, dan ini alhamdulillah ada jawabannya juga nih yang berkaitan dengan haji perempuan. Gimana sih sebetulnya nanti persiapan untuk haji bagi seorang perempuan, Masya Allah. Dan ini mudah-mudahan jadi bekal untuk kita sendiri juga, ilmu tentang haji, dan ini juga seorang perempuan ya, jadi mudah-mudahan kita bermanfaat nih. Yang pertama, apa syarat-syarat bagi perempuan yang akan berhaji? Bagi perempuan yang akan berhaji, selain harus memenuhi syarat-syarat haji, disyaratkan pula harus ada suami atau mahram yang menyertainya. Di sini dikatakan begitu ya. Siapakah yang dimaksud dengan mahram? Mahram adalah laki-laki yang dilarang menikah dengan perempuan yang akan berhaji itu. Ya. Kemudian, apakah perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram? Perempuan boleh pergi haji tanpa suami atau mahram selama diyakini terjaga keamanannya. Dan ini tercatat dalam keputusan Muzakarah Perhajian Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenak, Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2015. Apakah seorang istri boleh pergi haji tanpa izin suami? Dalam hal ini sebetulnya ada dua pendapat. Bagi Imam Syafi'i itu harus izin suami, akan tetapi bagi Imam Hambali berpendapat bahwa suami tidak boleh melarang istrinya melaksanakan haji wajibnya kecuali haji sunnah. Yang kelima, apakah ada ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh? Ada beberapa ketentuan khusus yang berlaku bagi perempuan yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Apa saja? Jadi perempuan itu menutup auratnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya ketika ihram. Yang kedua, perempuan tidak mengeraskan suaranya pada waktu membaca talbiyah atau berdoa. Perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil atau romal ketika tawaf pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil saat melintasi lampu hijau ketika sa'i, dan tidak dianjurkan naik sampai ke atas bukit Safa dan Marwah. Perempuan juga tidak mencukur gundul rambutnya, cukup memotong sedikitnya 3 helai atau memotong ujung rambutnya sepanjang jari. Nah, apakah perempuan haid atau nifas harus berniat ihram ketika mikot? Ketika di mikot, jadi perempuan haid atau nifas ketika sampai di mikot maka nih itu wajib berniat ihram haji atau umroh. Jadi bagaimana status hukum ihram seorang perempuan yang tiba di Mekah lalu mengalami menstruasi sebelum melaksanakan umroh? Jadi ihramnya itu tetap sah dan tidak boleh dibatalkan. Baginya berlaku seluruh larangan ihram hingga tahallul. Bagaimana perempuan yang belum tawaf ifadah karena haid sedangkan rombongannya akan segera pulang ke tanah air? Nah, perempuan yang belum tawaf ifadah karena haid dia harus menunggu sampai suci sehingga dapat melakukan tawaf ifadah. Kemudian dia harus meminum obat penunda haid atas petunjuk dokter tentunya. Mengamati waktu jeda suci ya, ketika darah haid tidak keluar dan diperkirakan cukup waktu untuk tawaf, maka segera mandi, memakai balut dan melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Jika setelah tawaf darah itu keluar lagi, maka tawafnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. Menurut mazhab Hanafi boleh melakukan tawaf ifadah dalam kondisi haid namun dikenakan dam 1 ekor unta. Dan menurut mazhab Hambali boleh melakukan tawaf ifadah dalam kondisi haid dengan membayar seekor kambing. Dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim tidak mensyaratkan suci sebagai syarat sahnya tawaf. Karenanya tawaf ifadahnya sah dan tidak dikenakan denda apapun. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji perempuan selama berada di Arab Saudi? Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh jamaah haji perempuan itu tentunya berpakaian rapi, sopan, islami, dan menghindari pakaian tipis dan ketat. Tidak memakai make up yang berlebihan. Dia harus berkata yang baik, ya, bertutur kata yang baik, tidak berbohong, tidak memfitnah, dan tidak menggunjingkan orang lain. Menghindari bepergian berduaan dengan orang yang bukan mahramnya. Kemudian bersikap waspada dan hati-hati terhadap perilaku orang asing yang tidak dikenal, termasuk panggilan-panggilan yang aneh seperti panggilan Siti Rahmah dan sebagainya. Menghormati tempat-tempat ibadah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dirasa mengurangi kekhusyuan serta keikhlasan beribadah seperti bersuah foto, selfie di tempat-tempat tersebut. Ini ujian banget ya. Kemudian tetap berpegang teguh pada akhlakul karimah seperti itu ya. Jadi inilah
9 pertanyaan dan jawaban berkaitan dengan haji perempuan. Jadi tentang apa saja larangan dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Dan di next video kita akan membahas tentang pelaksanaan ibadah haji selama dia sakit dan uzur. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.